direkam. Baik, terima kasih kakak-kakak, dan sebelum kita memulai pada pertemuan kita Iya, tapi mana kameranya? hari ini, tentunya saya ucapkan selamat malam. Mana aja ini? Halo kakak, selamat malam. Malam Kak Rasul. Baik. Selamat malam Kak Rasul. Baik. Kameranya ini. Sebelum kita memulai, saya memohon kepada Kak Kalau habis kuasanya bicara untuk ini. membawa kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Dan ini adalah pertemuan ke-8 adalah Tatap Maya ke-8 3 Oktober tahun 2024. Dan materi kita pada hari ini adalah modul 1.6, di mana pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini kakak, kepada kakak semua, saya ulangi kembali bahwa pertemuan kita pada saat ini di mana Tatap Maya ke-8 3 Oktober 2024. Materi kita pada saat ini adalah modul 6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera. Kepada kakak-kakak saya memohon, dan sesuai kesepakatan kita, marilah kita nyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Artinya dimatikan mikrofon dan baru dihidupkan mikrofon apabila ada kakak-kakak mau bertanya. Ya. Selanjutnya, hadir seutuhnya kepada kakak-kakak. Terima kasih sudah hadir seutuhnya tepat waktu. Dan kepada kakak-kakak, marilah kita hadir sesuai tepat waktu. Berikutnya, menghargai waktu bersama, artinya kita menghargai waktu bersama. Terima kasih kepada kakak semua sudah bisa masuk dengan waktu yang sudah kita tentukan. Berikutnya, maksimalkan fitur chat. Ya, ada fitur chat, apabila ada yang disampaikan bisa melalui chat atau fitur chat yang ada di bawah Gmeet kita atau di bawah laptop kita sebelah kanan ya. Berikut, klik raisen sebelum bertanya ya. Kepada kakak-kakak, apabila ada yang dipertanyakan silahkan klik raisen sehingga nanti saya akan mempersilahkan untuk bisa berbicara. Berikutnya adalah gangguan teknis adalah hal wajar. Artinya itu gangguan teknis salah satu adalah jaringan dan termasuk juga habis paket, tentunya itu adalah hal yang wajar dan tentunya mari kita berusaha semaksimal mungkin apabila jaringannya kurang bagus dan apabila juga mungkin paket habis ya, tentunya kita berusaha untuk bisa memulihkan kembali. Tentu pada saat ini
kita akan masuk pada tujuan capaian umum. Guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Artinya kepada kakak-kakak semua, kepada kita semua, bahwa kita sebagai guru PJOK, kita sebagai tenaga pendidik yang profesional, kita mampu untuk memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum merdeka. Yang di sini ada standar kurikulum merdeka ini, ya salah satu adalah bagaimana cara kita membuat suatu pembelajaran ini bisa menyenangkan. Ada beberapa hal, ada pembelajaran berbasis proyek, ada pembelajaran kontekstual ataupun melakukan, ada juga pembelajaran PBJBL, dan ada juga pembelajaran peran atau simulasi. Tentu itu adalah salah satu pembelajaran yang standar kurikulum yang dibuat dari kementerian, sehingga kepada kita semua bisa melaksanakan, bisa memilih sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya, kebutuhan peserta didik yang kita alami di setiap sekolah masing-masing, bahkan pun di dalam kelas kita masing-masing dimanapun kita masuk, di kelas 1, di kelas 9, 10, atau kelas 10, 11, atau 12. Tentunya kepada kakak-kakak, marilah kita pilih mana yang lebih cocok, mana yang lebih senang peserta didik untuk pembelajaran yang saya sebutkan tadi, adalah pembelajaran berbasis proyek kah, atau pembelajaran kontekstual, atau pembelajaran peran dan simulasi. Dan ada juga pembelajaran yang PBJL, ya. Jadi itu kepada kita semua, dikembalikan kepada kakak-kakak semua, kepada bapak ibu, ya, untuk bisa membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik. Bahkan juga ada pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik, ya. Berikut adalah guru mampu capaian khusus modul. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun rencana pembelajaran PJOK. Guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ada yang bergabung kakak-kakak? Belum ada, Kak, pasti belum ada. Ini hanya di apa ini? Di group sharing itu minta gabung Pak Doro itu. Oh, ya oke. Makasih, Kak. Capaian khusus modul kita lanjutkan. Guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini adalah pertama, kita mampu sebagai guru PJOK, sebagai guru yang profesional, kita mampu pertama memahami tujuan. Tujuan apa? Tujuan pembelajaran PJOK yang kita jelaskan, yang kita paparkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah kenali murid. Murid kita kenali bagaimana peserta didik di dalam kelas itu. Bagaimana peserta didik di dalam kelas ini mampu enggak? Bahkan pun di kelas-kelas yang di sekolah-sekolah elit, tentunya ada kelas yang yang semuanya di situ adalah kemampuan peserta didiknya adalah di atas rata-rata. Ya, tentunya tidak kita samakan, tetapi kalau memang sekolahnya masih mungkin sekolah belum ini, maka tentunya ya hampir sama. Dan itu juga mungkin ada kelas-kelas yang yang di dalam kelas tersebut banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang mampu, banyak orang-orang yang cepat mengerti, banyak peserta didik yang memahami, ya, cepat memahami pembelajaran PJOK. Maka tentunya itulah salah satu kita mengenal atau kenal murid. Ya, kenali murid. Berikut adalah kita tuliskan kemampuan peserta didik, ya. Kita tuliskan kemampuan peserta didik yang kita harapkan. Kita tulis kemampuan peserta didik yang kita harapkan. Tentunya ada juga salah satu kita memberikan bagaimana cara kita mengetahui peserta didik bahwa ini mampu. Salah satu adalah membuat suatu pertanyaan pemantik atau melakukan suatu
gerakan yang salah satu contoh di dalam sebuah pembelajaran PJOK ini adalah permainan sepak bola. Tetapi kan tidak semua peserta didik atau murid kita untuk mampu menendang bola dengan kaki bagian dalam. Tidak semua tentu, apalagi kalau dia perempuan. Nah, tidak semua. Maka kita akan mampu mencatat bahwa ini adalah mampu untuk menendang kaki bagian dalam, khususnya di permainan sepak bola. Begitu sebaliknya di dalam permainan bola voli. Tentunya adalah ada peserta didik yang mampu juga melakukan passing atas, passing bawah. Dan ada juga mungkin peserta didik yang mungkin masih belajar, masih ingin belajar, sama sekali tidak mampu menerima ataupun tidak mampu untuk melaksanakan. Berikut adalah tentukan waktu belajar. Tentu kita pernah membahas ini masalah menentukan waktu belajar, ya, artinya kita kembali pada sekolah, ya. Dan ada juga mungkin bisa dari pulang sekolah atau sore hari. Bagaimana kita menentukan proses belajar, ya. Proses belajar ada kemarin itu namanya belajar di luar sekolah. Ya, seperti kalau kita membawa anak-anak berenang. Nah, itu juga salah satu adalah pembelajaran di luar sekolah yang sudah kita tentukan, yang sudah kita pahami, yang sudah Bapak Ibu atau yang sudah kakak-kakak tentukan antara Bapak Ibu dengan peserta ataupun kepada peserta didik. Jadi itu salah satu. Itu adalah capaian khusus modul. Berikut adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan background design. Background design ini adalah salah satu pernah kita bahas tentang bagaimana cara Bapak Ibu kakak-kakak menyusun pembelajaran PJOK ini dengan background design. Salah satu kemarin background design ini adalah bagaimana cara kita supaya peserta didik ini di mata pelajaran PJOK ini kita buat seperti PPT, PowerPoint dan sebagainya. Tetapi untuk membuat suatu langkah-langkah untuk pembelajaran PJOK dengan background design ini, yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran, ya. Menetapkan tujuan pembelajaran dalam artian bagaimana supaya pembelajaran itu harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku, ya, yang berlaku di kurikulum Merdeka, ya. Bagaimana tujuan pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah menentukan asesmen pembelajaran, ya. Menentukan asesmen pembelajaran. Menentukan asesmen pembelajaran ini kita juga Bapak Ibu guru bagaimana kita merancang metode asesmen. Metode penilaian, ya. Metode penilaian tentunya ada kita beberapa melakukan suatu penilaian, ada kita lakukan penilaian secara penilaian sikap, penilaian melakukan suatu gerakan, ya, ataupun penilaian mengikuti mengikuti sebuah kegiatan ataupun ekstrakurikuler. Penilaian di dalam atau di luar kelas itu juga bergantung pada kita sebagai Bapak Ibu guru, ya, ataupun metode kita. Metode berikut adalah merancang konten pembelajaran, ya. Ini adalah merancang konten pembelajaran ini, Bapak Ibu, kita memiliki tujuan pembelajaran penilaian, ya. Kita memiliki tujuan pembelajaran penilaian, ya. Agar kenapa? Biar peserta didik bisa kita mengetahui bahwa ini mampu, bahwa ini sedang dalam tahap perkembangan anak. Jadi artinya kita bisa mengetahui dengan cara-cara penilaian ataupun asesmen yang kita lakukan dalam setiap pembelajaran, ya. Kecuali kalau kita menilai atau melakukan asesmen ini di dalam lingkungan sekolah, tentunya ada juga itu. Berikut adalah memperhatikan diferensiasi, ya. Memperhatikan diferensiasi ini adalah kebutuhan peserta didik atau kemampuan peserta didik dan merancang pembelajaran
sesuai pengajaran aktivitas dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar, minat dan tingkat keterampilan. Artinya kita mampu memperhatikan, ya, mampu jeli, mampu teliti untuk bisa mengetahui minat bakat peserta didik. Tentunya sangat berbeda apa yang dia suka dalam cabang olahraga apa. Ada kadangkala peserta didik dia tidak senang, khususnya perempuan tidak senang dia main futsal. Sedangkan laki-laki hampir rata-rata artinya main dia senang dia futsal. Jadi kalau perempuan dia senangnya masalah senam. Nah, salah senam, dia senang di situ. Kalau dilatih masalah senam, kita sebagai Bapak Ibu guru melatih senam, maka yang paling serius atau aktif adalah perempuan. Sedangkan laki-laki, peserta didik laki-laki, tentunya mereka ya tentunya tanda kutip masih ragu kita. Ada memang sebagian tapi tidak menyeluruh. Berikut adalah mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Ya. Artinya, kita sebagai Bapak Ibu guru, kita mampu mengembangkan sumber belajar, fasilitas. Ya. Jadi itu salah satu bagian dari menyiapkan sumber belajar yang diperlukan di dalam pembelajaran dengan background desain. Ya. Salah satu adalah pembelajaran PJOK dengan background desain. Jadi itu salah satu, ada 4 tadi menyusun perencanaan pembelajaran PJOK ini yang pembelajaran PJOK dengan background desain. Di sini ada langkah-langkahnya. Nah, agenda kita sesi ini adalah pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan background desain. 2, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan background desain. Sini ada langkah-langkahnya, ya, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kelihatan di situ kakak-kakak? Tidak, Kak. Kok baru ini? Enggak ya? Nggak nampak dari tadi pun. Tidak kak. Tidak nampak kak. Nampak dari tadi. Tidak Foto. rumah kakak. Tidak rumah-rumah. Ya baru bilang maunya kalau kayak gitu harus diingatkan karena sudah ini. Tentu nggak apa-apa. Karena lagi serius Kak Fasil tuh. Oke kakak. Siap salah kakak. Nah, artinya sekali lagi ke depan kita coba sampaikan, karena pun saya serius menyampaikan, menjelaskan, maka saya nggak begitu ini, saya pikir aja semua di situ sudah bisa terbaca di situ, tapi nggak apa-apa. Kelihatan kakak? Ya, baru Kelihatan, Kak. rumah kakak. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang mampu menjawab. Di sini ada tadi pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, di sini ada elaborasi isi, peserta mengelaborasi atau kita langkah-langkah pembelajaran. Ya, sudah ada tadi, sudah kita bahas tadi. Kedua, rumusan tujuan pembelajaran. Ketiga, pendekatan asesmen pembelajaran. Keempat, pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah, ya artinya setelah kita membuat ini, maka nanti ada di dalam tugas ini, artinya kita unggah RPP kita, ya, ataupun modul ajar, ya, modul ajar yang sudah kita buat, ya, yang sudah kita buat berdasarkan dengan langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, dan ada juga di situ adalah rubrik
ada sumatif, ada formatif. Di situ adalah penilaiannya. Berikut, inilah pertanyaan pemantik kepada kakak-kakak. Silahkan dijawab melalui kolom chat. Ya. Saat saya akan mengajar, Bapak, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kepada kakak-kakak, silahkan dijawab melalui kolom chat. Dipersilahkan, saya kasih waktu berkisar kurang lebih 5 menit. Silahkan kasih jempol dulu kakak-kakak. Ya, jadi persilahkan kakak-kakak ya di kolom chat untuk bisa dijawab. Ya, kepada Kak Suasani Duru, artinya tujuan pembelajaran. Di sini keahlian komponen utama 1 tujuan pembelajaran, 2 materi, 3 pembelajaran dan metode pembelajaran. Terima kasih Kak Ketua Kak Suasani Duru, metode dan strategi pembelajaran, evaluasi dan penilaian. Ya, di situ ada penilaian formatif dan sumatif Kak ya. Sedangkan sama Kak Alianu tadi metode pembelajaran ada beberapa tadi yang ini, pembelajaran PBJL, pembelajaran project, pembelajaran peran atau melakukan. Dua menit lagi kakak-kakak ya. Ya, Kak Hippolytus Ilman Halawa menyusun strategi pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran. Ya, menyusun strategi pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran.
Silakan kakak yang lain. Ya, Kak Immanuel Duru merumuskan tujuan pembelajaran, memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa dan melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, betul. Terima kasih Kak Immanuel Duru. Immanuel Duru. Baik, kepada kita semua, kita melanjutkan materi kita. Halo kakak-kakak semua. Iya kakak, halo. Ya, terima kasih
Kasih jempol dulu ke kakak semua. Jempol. Baik, terima kasih. Di sini kita lanjut pada materi selanjutnya. Dan sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita elaborasikan dulu. Kita elaborasikan dulu kepada kakak-kakak, mencoba mengelaborasikan tentang apa yang ditulis di kolom chat tadi tentang pertanyaan pemantik ini. Ya, pertanyaan pemantik yang tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kepada ketua kita dipersilahkan. Kak Fasil, mohon maaf di sini Kak Fasil, mati lampu di sini Kak Fasil. Ini nggak jelas ini. Oke. Baik, silakan Kak Berkat. Kak Berkat dulu. Mati lampu. Mohon maaf. Silakan. Kak Berkat dulu. Apa ini Kak yang perlu kita bahas? Halo? Halo? Ya, dengar. Ya. Ya, di sini tadi Kak ada pertanyaan pemantik yang ada di layar laptop kita masing-masing kakak-kakak. Di sini sudah saya sampaikan tadi kan dikerjakan di kolom chat. Setelah itu kita elaborasikan, artinya kita menyampaikan secara secara terbuka kepada menurut pendapat kita tentang ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kepada kakak dipersilahkan. Ini masih belum siap ini Kak, masih belum siap. Biar saya buat dulu Kak ya. Ntar ya. Oh, boleh. Tapi iya. Udah. Kak Suasani dulu dipersilahkan. Kak Suasani dulu. Kepada Kak Immanuel dulu. Apa itu tadi? Oh, ini Kak, tentang ini dielaborasikan, dijelaskan secara terbuka tentang pertanyaan pemantik ini Kak yang 3 komponen. Yang 3 tadi? Silakan. Iya, yang ini ada, kan kelihatan di layar kakak di situ kan? Iya. Hmm. Oh, yang saya kasih tadi adalah ada 3 kan? 1 tujuan Iya. pembelajaran. Iya. Ya, tujuan pembelajaran itu menentukan apa yang diharapkan dan apa yang akan dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, ya, terukur, dapat dicapai, relevan, dan membahas waktu. Ya, itu yang kita bahas di tujuan pembelajaran. Yang keduanya adalah metode dan strategi pembelajaran. Ya, karena kenapa kita memilih pendekatan atau metode yang sesuai untuk pencapaian tujuan pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Ya, itu harus kita kasih di dalam komponen-komponen dalam komponen-komponen pembelajaran. Yang keduanya evaluasi. Kita wajib mengasih evaluasi dan penilaian. Ya, karena mekanisme ini untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran baik melalui penilaian formatif, ya, maupun penilaian sumatif. Itu wajib kita kasih di dalam komponen dalam pembelajaran. Demikian Kak Fasil. Terima kasih Kak atas elaborasi yang akurat yang Kakak sampaikan. Kepada kakak yang lain, ada yang mampu mengelaborasikan, ada yang mengelaborasikan. Pada Kak Duru, Kak Immanuel Duru. Silakan Kak. Izin Pak Fasil. Ya. Tadi agak sedikit lele jaringan Kak Fasil. Yang pertama, kalau tadi saya rumuskan bahwa tujuan pembelajaran itu yang pertama dirumuskan berhubungan dengan penerimaan kemampuan siswa kita Kak Fasil di dalam kelas. Jadi kita tentukan dulu tujuan pembelajaran kita sesuai dengan kemampuan siswa yang di dalam kelas yang mereka miliki. Jangan nanti kita konsep
pembelajaran kita sesuai dengan PMM, padahal mereka nggak mampu, dan terus alat yang kita punya nggak ada di dalam sekolah. Kemudian masalah pengalaman, Kak Fasil. Kalau untuk pengalaman, ya belajar adalah suatu pengalaman yang harus dirasakan semua siswa. Jadi melalui pengalaman kita, kalau kita sudah tentukan pembelajaran sesuai kemampuan seorang siswa kita akan mempunyai pengalaman tersendiri bagaimana kita memodifikasi suatu pembelajaran kita supaya siswa itu merasa nyaman dan mampu mereka ikuti. Kemudian menentukan kegiatan pembelajaran ini, siswa yang pasti kegiatan pembelajaran kita kalau bisa siswa semua aktif, bertanya, berdiskusi, dan mampu mereka membuat ide-ide dan gagasan mereka, Kak Fasil. Itu dulu dari saya, Kak Fasil. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan dulu kakak-kakak. Artinya yang disampaikan tadi Kak Duru, artinya bagaimana cara kita supaya kemampuan peserta didik ini kita mengetahui sehingga pembelajaran yang kita berikan cepat mengerti, cepat memahami, dan cepat untuk bisa diaplikasikan di dalam setiap perjalanan kehidupan termasuk di dalam sekolah. Itu yang dimaksudkan Pak Duru, ya, Immanuel Duru. Terima kasih. Saat saya mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Artinya yang pertama aktivitas pembelajaran, asesmen pembelajaran, tujuan pembelajaran. Berikut dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Yang pertama di sini adalah tujuan pembelajaran yang sudah kita ini tadi. Berikut asesmen pembelajaran, dan ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan background design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Artinya di dalam background design ini kita lebih berfokus pada kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini adalah salah satu cabang olahraga yang kita berikan kepada mereka. Tetapi bagaimana cara kita untuk menyiapkan salah satu peralatan olahraga, ya. Kita kembali pada yang sebelumnya kita pernah membahas, ya, tentang bagaimana memodifikasi pembelajaran ini, kecuali memodifikasi alat olahraga, kecuali di bintang laut. Artinya sudah tidak bisa lagi kita pungkiri bahwa memang itu semua hampir lengkap, 90% di SMA Bintang Laut, artinya hampir lengkap ketimbang di sekolah kita masing-masing. Ya, jadi artinya kita lebih berfokus pada tujuan atau pada kebutuhan peserta didik dibandingkan dengan apa yang kita ajarkan. Yang artinya hampir memang, tetapi kebutuhan peserta didik ini salah satu tadi adalah bagaimana supaya apa yang kita jelaskan, apa yang kita paparkan kepada peserta didik, artinya ada alat olahraga. Kalaupun tidak ada yang pernah saya sampaikan, kalaupun tidak ada bola voli, maka kita beli voli plastik. Ya, jadi itu salah satu kita modifikasi. Ya. Mari kita bahas tahapan background design dalam salah satu pencapaian pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran, elemennya terampil bergerak, ya, fase B. Artinya tingkat apa ini fase B ini? SD ya? SD kelas berapa? Ya, kalau di TK itu fase fondasi. Kalau di kelas 1 dan kelas 2 adalah fase A.
Kalau kelas 3 sampai kelas kelas 6 fase 1, kelas 3 sampai kelas 4 fase B. Kalau di kelas 5 dan 6 itu fase C. Kalau di SMP fase D. Itu semua keseluruhan fase D. Untuk SMA dia itu fase E dan F. Artinya kelas 10-nya adalah kelas fase E, dan kelas 11 dan kelas 12 itu adalah fase F. Jadi itu salah satu fasenya yang sudah ditentukan dari kementerian, di mana pada elemennya adalah terampil bergerak. Ya, capaian pembelajaran peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Artinya peserta didik mampu untuk melakukan sebuah gerakan yang kita ajari kepada mereka, yang kita beritahukan kepada mereka, yang intinya bukan hasilnya, tetapi prosesnya bagaimana peserta didik ini mampu untuk atau mau, ada niat, ada kemauan untuk mau melakukan sesuatu yang kita sampaikan kepada peserta didik. Karena ada juga peserta didik sekarang karena tidak mau, tidak hobi, tidak ini, maka bagaimanapun cara kita sebagai Bapak Ibu guru tentunya nggak mau. Tetapi inilah salah satu dituntut kita sekarang. Bagaimana peserta didik ini adalah mampu semua melakukan sebuah gerakan, artinya menyentuh sebuah gerakan itu. Sekalipun tidak sesempurna mungkin, tetapi minimal dia sudah mencoba, minimal dia sudah mempraktekkan, minimal dia sudah melaksanakan dengan katakan tanda kutipnya masih katakan masih tahap belajar. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Artinya setelah melakukan seperti itu tadi, seperti di senam, ya ada peserta didik ya senam, ya, senam. Seperti di di guling depan, guling belakang. Ya, jadi bagaimana supaya peserta didik ini mampu melakukan sekalipun tidak sesempurna mungkin. Ya. Di sini ini salah satu asesmen pembelajaran, ya. Perlu ini tambahan bahwa ini semua artinya sekalipun dia fase B tingkat SMP, maka tentunya kita bisa menyesuaikan fase di mana kita mengajar sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Kalau dia fase SMA atau kelas 12 itu adalah fase F, ya, fase E. Kalau di kelas 11 kelas 10, saya ulangi. Kalau kelas 10 itu fase E. Kalau di kelas 11 dan 12 itu adalah fase F. Tetapi kalau di SMP adalah fase D, ya. Jadi itu salah satu pencapaian tadi, dan ini adalah asesmen pembelajaran bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ya, artinya bagaimana cara kita sebagai guru PJOK bahwa dia sudah mampu melakukan gerakannya. Tentunya kita bisa melihat, bisa kita memantau. Itulah salah satu kita dekat kepada peserta didik berdasarkan dengan data yang sudah kita buat absen atau kriteria penilaian. Ya, tentu kita ada nama mereka di situ, kita checklist bahwa si Anu ini adalah mampu dia melakukan. Ada sedang, ada mampu, ada yang mahir. Ya, yang sedang, mampu, dan mahir. Jadi kalau mahir ya kita checklist mahir. Ya. Sehingga itu menjadi sebuah patokan untuk menjadikan sebuah nantinya pada akhir pemberian nilai. Ya, akhir pemberian nilai bahwa kita
membuka semua dari awal mulai semester sampai nantinya pada pemberian nilai di rapor. Di sini ada mereka melaksanakan ini. Apa yang mereka laksanakan ini? Olahraga apa yang dilaksanakan ini, kakak-kakak? Halo kakak-kakak. Ini olahraga apa ini? Atau gerakan apa yang dilakukan ini, kakak-kakak? Menurut kakak-kakak? Senam irama ya? Iya. Peregangan kalau nggak salah. Gimana kak? Peregangan. Nggak tahu saya ya. Karena kurang nampak juga. Peregangan. Oke. Senam Dinamis Kak Fasil, gerakan dinamis. Dinamis. Oke. Apalagi? Baik. Terima kasih. Artinya ini mereka melakukan gerakan senam irama. Ya, senam irama ini. Nah, ini ada di bawahnya loh, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Artinya ini senam irama. Peserta didik sedang melakukan senam irama, sedangkan Bapak Ibu guru sedang menulis bahwa ini si A ini nilainya, si B ini nilainya. Jadi itu salah satu rubrik penilaian. Sekalipun dia secara pilihan ganda, kalau A mungkin ABC A, kalau A mungkin mahir atau sedang, bergantung pada cara kita melakukan sebuah atau melaksanakan sebuah penilaian itu. Bisa melalui angka, bisa melalui huruf, bisa melalui titik koma, bisa melalui tanda checklist. Gitu. Langkah lain yang perlu diperhatikan, yang pertama sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya itu memperhatikan diferensiasi. Itu tadi sudah kita bahas masalah diferensiasi tadi sekilas. 2, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. 3, menyusun langkah pembelajaran. 4, menyusun rencana keselamatan. Ya, jadi artinya kita di dalam sebuah pembelajaran perlu juga kita memperhatikan yang paling terakhir dan menyusun rencana keselamatan. Ya, keselamatan peserta didik juga harus kita juga bisa menyusun, bisa memikirkan, bisa mengetahui bahwa ini adalah keselamatan peserta didik. Jangan pula kita memaksa kalau lapangannya adalah becek, kalau lapangannya adalah lumpur, maka kita karena permintaan peserta didik untuk meminta bola, mau main futsal, maka itu salah satu kelalaian kita sebagai Bapak Ibu guru, karena memang sudah kita melihat lapangan bahwa kurang tidak layak dipakai, maka kita memberikan lagi kesempatan kepada peserta didik untuk untuk bermain. Tetapi kalau kita menegur mereka, kalau kita melarang mereka, otomatis itu bagian dari keselamatan mereka. Begitu juga pada saat mungkin seperti kayang. Kalau memang kita tidak membantu, kalau kita memaksa saja, maka otomatis kan mereka berisiko nanti kepada mereka. Ya. Seperti kayang. Ya. Kayang itu kan wajib dibantu kecuali kalau memang sudah profesional yang mungkin sering. Tetapi tidak semua di dalam kelas itu artinya mampu melakukan kayang. Ya. Kayang. Seperti yang pernah disampaikan oleh Kak Suasani. Kak Suasani. Artinya dibantu. Kalau dia perempuannya, mungkinlah perempuannya yang membantu, yang memegang di belakangnya atau punggungnya, ya. Itu. Kalau laki-laki ya tentunya laki-laki. Ya. Jadi ini pertanyaan, sebelum kita masuk di pertanyaan, apakah ada pertanyaan kepada kakak-kakak tentang materi kita pada hari ini? Maka kalau memang tidak ada, maka ada pertanyaan refleksi, ya. Ibu Bapak dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi di Jambor. Ya, artinya Jambor ini salah satu yang kepada kakak semua ini
Pertanyaannya ada 4, dipersilakan untuk menjawab di Jamboard ya, Jamboard yang kepada Kak Ketua kita bisa ini ya, yang sudah ini saya tadi pada Ketua. Silakan dibagikan Siapa itu Kak kepada Fasil? ya. Mohon maaf aja Ketua ya. Ditulis nama Kak ya. Ditulis nama. Setelah itu sekarang kita pakai per lembar dia Kak. Saya kirim di grup ini ya, biasa ya Kak Fasil ya. Ya boleh. Oh, udah. Yang itu Kak Fasil ya. Betul. Oke. Oke, silakan. Dapat kakak. Halo Kak, dapat? Tidak bisa dibuka ke Kak. Sebentar ya. Baru Kakak kirim itu kan? Yang baru Kakak kirim kan? Lin. Nggak bisa dibuka Kak. Kalau nggak ada ini sudah saya kirim Kak. Di sini aja buka. Itu ya di kolom chat. Udah? Nggak bisa terbuka Kak. Bentar Kakak ya. Bahkan sebelum dia pergi, Bella tahu persis apa yang akan kalian lakukan. Ditulis nama kakak ya, ditulis nama. Kita pakai per lembar Kak. 1, setelah kalau udah dapat nama, ya masuk ke ini, klik yang di sebelah kanan itu Kak, ada tanda panah. Setelah itu baru klik. Di situ ditulis nama, kalau ada nama kakak yang sudah ada nama Kak, jangan lagi ditulis namanya, masuk ke lembar berikutnya Kak. Halo Kak, bisa terbuka kan? Bisa. Udah Kak Aliano tadi udah bisa apa? Udah. Ini lembar pertama adalah Kak Aliano. Baru ini lagi dibuka kembali. Siapa yang lembar kedua? Atau di slide kedua? Tadi udah Udah difotokan apanya? Oh ini Kak, apa nama ini? Kak Hippolytus. Yang Kak Alian. Oh Kak Suasani 2. Sama Kak Alianus tadi di mana dah? Iya maksud saya Kak, kayak gitu lembaran ya Kak ya? Iya. Oke. Di situ, tapi kalau sudah ada nama yang lembaran pertama ada atau di select pertama, silakan masuk ke select berikutnya. Ya kan? Ada halaman select pertama adalah Kak Alianu, kedua Kak Suasani, ketiga kosong Kak Ilman Hilpoltus, mana dia? Ada ya? Ketiga Kak. Oh, lembaran iya. ketiga. Salah. Lembaran ketiga, iya, betul. Sekarang Kak Berkat mungkin ke slide keempat atau lembaran keempat.
Oke. Dan kakak-kakak yang lain seperti Kak Tambunan tadi, sama Kak niat hati halawa, ya silahkan ke lembaran kelima atau lembaran keempat. Silahkan ditulis namanya, Kak. Ini pertanyaannya, Kak, ya. Saya kasih waktu 10 menit, Kak. Tapi jangan di enter, Kak. Nanti kembali lagi dia. Tapi disingkat-singkat aja jawabannya, Kak. Karena nanti di kolom itu nggak muat dia, Kak. Sudah bisa kan, Kak? Seperti Kak Kak Alianu, ketua kita. Ya, udah 2 dia jawab, 1 dan 2. Hilang lagi Kak Halawa, Kak Ilman. Ya, dipersilahkan kakak. Iya, nggak tahu Kak Fasil, hilang sendiri. Hilang sendiri ya? Udah silakan diketik kembali, Kak. Iya. Ke halaman 3-nya atau ke slide Oke. ketiga. Oh, ini udah masuk Kak Berkat. Berarti keempat sekarang. Kak Berkat ke slide 3 dia. Belum ada isi loh, Kak. Kak Berkat. Lagi dibuat. Oh, iya, nggak apa-apa. Kira-kira kalau memang mungkin ada kakak-kakak yang masih ragu, ya artinya boleh kita ini. Artinya ada di sini tanda segi 4 dia. Nah, silakan klik di situ dan silakan setelah itu baru diketik, ya, baru di save, ya. Itu ada di bawah tanda panah yang kayak tanda panah ke atas dia, maka di bawahnya itu silakan diklik pakai mouse ataupun pakai pakai mouse lah. Jadi setelah itu klik baru tampil di layar laptop kakak untuk bisa kita ketik. Begitu juga mungkin kalau nama pertama ya, nama, baru setelah itu save, ya secara otomatis dia akan terkirim. Izin Kak bertanya, yang perlu kita kerjakan ini yang pertanyaan refleks ini? Yang 4? Iya, yang 4 Kak. 1, 2, 3, 4. Yang jawaban jawabannya aja yang dibuat Kak atau gimana? Iya, jawabannya Kak, jawabannya. Okay, jawabannya aja. Oke, Kak. Kalau ada hal-hal yang mungkin meragukan kakak-kakak, silahkan dikomunikasikan ke kita. Artinya kita saling berbagi. Ya, selamat. Kak Lestari. Siap. Apa itu Kak Lestari?
Ini lagi di jalan, lupa tadi nih, lupa masuk grup lagi di jalan. Oh, oke nggak Lupa apa-apa. saya Kalau ini, aduh. Saya Oh, lagi di nggak jalan ini teman-teman. oke sambil aja Kak. Sambil aja Kak. Nah, ya. Ya, saya izin dulu Kak Aliano ya. Saya tarik ke bawah. Oke, siap Kak. Ya, nomor 3 sama Kak Aliano. Ia dengan memperhatikan tingkat perkembangan, minat, kebutuhan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, efektif dan bermakna bagi semua siswa. Saya tarik dulu sedikit Kak ya, suasanin dulu. Izin ya. Ya, untuk nomor 1-nya semua ini dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan aspek fisik, mental dan sosial dalam rangka pencapaian pembelajaran PJOK secara optimal. Untuk kakak yang lain tadi di mana? Halo? Kak Hippolytus. Iya, Kak. Sama kakak tadi di mana? Enggak ini lagi kakak. Udah mundur aku, Kak, halaman 8. Halaman 8 kakak ya? Iya. Biar nggak tergeser nanti. Iya.
Oh, oh iya halaman 8. Iya, iya, iya. Kak Hippolytus Ilman Halawa, nomor satunya peserta didik dapat mengikuti arahan guru dan partisipasi pada pembelajaran PJOK. 1 menit lagi kakak ya. Ya Kak, berkati hulu keterlibatan aktif guru berharap peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran seperti bertanya, memberikan pendapat dan berkolaborasi. Berkolaborasi ya. Kakak. Ya. Ya, kolaborasi kakak. Kolaborasi ya. Katangkas, Katangkas. Kenapa Kak? Kak Suasani dulu. Kenapa ketua? Udah. Iya.
saya beritahukan kepada kakak semua ya, bahwa kita jimit 2 kali lagi. Setelah itu nanti baru kita laksanakan luring. Ya, kita jimit 2 kali lagi pada kakak-kakak semua. Dan artinya harapan saya sebagai fasil, artinya marilah kita ikuti ini. Ya, 2 kali lagi jimit, dan setelah itu kita akan lakukan luring, ya, tatap muka. Jadi begitu selanjutnya juga kepada kakak-kakak, agar seperti yang saya sampaikan kemarin videonya yang 30 menit itu Kak, nanti akan ada perintah akan diunggah, dan pada saat menjadi nanti materi kita juga nanti pada luring, kita saling mengamati video masing-masing. Ya, jadi kepada kakak-kakak tentunya dipersiapkan, pasti nanti akan diunggah di LMS video, ya, dan setelah itu nanti bisa ada petunjuknya nanti di situ. Kembali saya ingatkan kepada kakak-kakak biar tidak kaget nantinya. Ya, kalau memang sudah ada, boleh juga di dalam ruangan, boleh juga di luar ruangan dalam artian praktek. Ya, praktek. Begini Kak Fasil, mengenai video itu kan, Ya, apa nama itu, kan proses pembelajaran kita itu kan ada waktunya kan, tapi Iya. kok hanya 30 menit ya? Kayak mana Iya. caranya itu? Jadi Disingkat-singkat kan, gitu? iya Kak, kalau kita masuk, contohnya kita masuk, ya udah selamat pagi, setelah itu kan kita absen, berdoa, baru setelah itu kan kita absen, baru kita masuk pada pertanyaan pemantik, baru kita sampaikan materi, itu kan katakan aja 55 menit. Baru setelah itu materi, baru pertanyaan, kalau kita di teori ya, setelah teori itu, dan baru setelah itu penutup. Kan itu bisa sampai 30 menit. Tetapi kalau di Tercapai lah itu. enggak, artinya kita coba hanya durasinya seperti itu, boleh juga lebih sedikit-sedikit Kak, tetapi tidak boleh kurang dari 30 menit. Ya. Artinya boleh lebih Kita sedikit. singkat aja kayak gitulah ya. Iya, yang intinya kan ada semua di situ. Kita sebagai guru PJOK ini kan kita pertama masuk mengabsen. Setelah itu kan berdoa. Setelah itu baru kita masuk pada pertanyaan pemantik. Pembelajaran sebelumnya kita tanya kepada peserta didik. Setelah itu baru kita paparkan materi kepada peserta didik kita atau kepada murid. Setelah itu kan kita bahas beberapa menit. Baru tentunya kan setelah itu selesai, baru ada umpan balik ataupun ada pertanyaan dari peserta didik, 1 atau 2 orang. Setelah itu kan kita Bapak Ibu guru menjawab pertanyaan peserta didik kita. Selanjutnya setelah selesai baru ada namanya refleksi. Refleksi itu kan setelah selesai setelah selesai pembelajaran. Ada juga setelah selesai pembelajaran, ada juga sebelum pembelajaran. Jadi itu kan yang kita kasih materi itu sesuai dengan modul yang kita unggah di LMS atau gimana? Unggah kan ada RPP kita kan Kak. Tapi iya, saya sudah unggah. Berarti sesuai dengan itu. Ya. Oh. Kan ada RPP, contohnya kita ambil bola voli passing atas. Ada juga seperti futsal. Ya udah, futsal menendang kaki bagian dalam, sepak bola ya. Sepak bola nggak ada futsal. Sepak bola. Berikutnya seperti tenis meja. Nah, jadi itu boleh. Dan kalau kita mau praktek juga boleh. Artinya diberikan kepada kakak-kakak, kepada Bapak Ibu, memilih teori atau praktek dengan catatan artinya tercapai 30 menit sesuai dengan apa yang selalu kita laksanakan. Kalau kita praktek kan kita coba membariskan siswa. Setelah membariskan baru berdoa, baru setelah itu mengabsen, setelah itu pemanasan, baru gerakan inti. Setelah gerakan inti baru cooling down, pendinginan. Setelah pendinginan baru refleksi. Setelah refleksi kan dikumpulkan kembali itu. Refleksi baru baru udah kita peserta didik kembali ke kelas. Begitu Kak. Ataupun ada lagi cara kakak
cari cara kakak-kakak yang lain seperti ketua kalau ada caranya lagi kan ketua. Ya. Ya tentang Siap, siap, Gimana Kak Fasil? siap. ya mengganggu. Udah siap kakak? Sudah. Kak Fasil, Jadi yang itu dikirim di sana nanti videonya atau linknya Kak? videonya setelah divideokan baru dikasih di YouTube baru linknya. Bagus. Link yang Jadi, dikopikan? Oke. iya, link yang Oke. dikopi. Karena kalau pakai video agak berat dia masuk Kak Fasil. Lebih bagus linknya. Oh nggak bisa Oke, linknya Kak lah Fasil, kak terima ketua. kasih. Kita kasih di Oke, YouTube oke. dulu. Oke, siap. Iya, Iya. kasih YouTube dulu kak. Kan kan ada apa sama kakak di sana kan? Ada wifi di Bintang Laut. Ketimbang kami di sekolah ini, nggak tahu aku di sekolah ketua ya kalau ada wifi. Nggak semua kelas sampai wifi-nya, Bos. Yang penting kan ada. Ada Kak Fasil, ada. Bagus lah, kan bisa main malam. Kalau agak macet siang hari main malam senior. Tapi di kali kau sini main Kak malam. Fasil sebenarnya sering ini mati lampu. Main Oh malam. iya juga ya, kemana lah. Itu apa namanya kesalahan Ini pun lagi terjadi. mati lampu di sini Kak Fasil. Iya. Jangan pakai layar itulah kan dulu. Jadi pening kepala aku lihat mukamu. Gelap di sini Kak, mati lampu. ya? Pantas kayak gitu ya. Iya Kak. Kalau nggak mati lampu nanti bagus. Ini mati lampu di sini dari tadi. Hajarlah PLN itu. Enggak lah, sama juga mungkin sama apa namanya di sana. Sama Kak Berkat juga begitu. Itulah hebatnya Nia Selatan. Ya, hebatnya Nia Selatan. Itulah Itu kan di luar apalah kita itu, urusan mereka lah itu Kak. Itulah. Kita pilih Iya, sekali lagi lah. yang dekat-dekat di kota aja dulu. Biar berkembang kita, berkembang biak kan. Oke, kita lanjutkan. Sudah selesai kakak-kakak. Dan kita lanjutkan pada materi kita.
Maaf kakak, saya terlempar jaringan. Baik, halo kakak-kakak semua. Kak Fasil. Halo, kasih jempol dulu semua Iya, kakak-kakak. halo, Kak. Kasih jempol. Baik, terima kasih Kak. Kita lanjutkan pada materi kita. Sudah selesai tadi kakak-kakak selesaikan di Jambor. Tentu kita akan kembali pada materi kita. Kelihatan kakak-kakak? Halo Kak? Tidak, Kak. Tidak kelihatan. Di sini tidak kelihatan, Kak. Mungkin jaringan di sini mungkin. Kalau di sini tidak. Tidak kakak. Iya, baru. Nah, Oh, nampak. ya, baik. Terima kasih. Kasih jempol semua lah kakak-kakak. Baik, kita masuk pada analisis rancangan pembelajaran. Pertama, peserta dibagi menjadi kelompok. Tentunya sudah ini tadi sudah kita melakukannya. Berikutnya adalah Ibu Bapak akan bekerja secara mandiri untuk menyempurnakan RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP modul ajar sesuai dengan langkah-langkah background design. Kedua, pada bagian lakukan modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata. Di akhir paket modul 2 Ibu Bapak diberikan waktu mengerjakan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan background design. Jadi kepada kita sudah kita sampai di ujung acara. Tentunya kepada kakak-kakak inilah salah satu pada akhir sesi kita hari ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan background design. Artinya RPP tadi bisa dibuat sebisa mungkin sesuai dengan keadaan peserta didik atau kemampuan peserta didik. Jadi itu salah satu tambahan dan silakan diunggah nanti di LMS. Salah satu tadi artinya kepada kakak tadi sudah diunggah, tapi saya informasikan kembali sebelum kita jimit jangan dulu dikerjakan kakak-kakak ya. Tapi baguslah artinya, tapi sebelum kita jimit, selesai jimit dulu baru dikerjakan kakak-kakak itu ya. Jadi terima kasih kepada kakak semua, artinya sudah berperan aktif untuk hadir, untuk bisa bersama-sama dengan kita, termasuk saya, bersama-sama dengan saya sebagai fasilitator. Maka
tidak lama kemudian lagi kita akan mau luring dan mungkin 2 kali lagi kita jimit dan kita akan melakukan luring tatap muka. Tatap muka nantinya tentunya sampai saat ini belum ditentukan. Untuk lebih lanjut nanti langkah-langkah atau informasi di mana kepastian dan yang lain-lain tentu saya akan informasikan kepada peserta. Ya, tentunya segala informasi dari pusat saya akan informasikan kepada kakak-kakak semua, ya, kepada kita semua. Jadi untuk itu kepada kita semua tidak ada kata yang terlalu panjang saya sampaikan. Hanya saya mengucapkan terima kasih dan sebelum kita mengakhiri tatap maya kita ke-8 hari ini, tentunya apabila ada yang kakak pertanyakan dipersilahkan. Oke, Kak. Doa penutup ini, Kak, ya? Ya, tentunya nggak masuk saya, Kak, kalau ada yang dipertanyakan, Kak. Kalau ada yang dipertanyakan, dipersilakan sebelum kita tutup. Oke. Oke, baik, Kak. Yang terakhir kami tanyain, Kak, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan setelah kita mengikuti Cimit malam ini, tadi ada istilahnya ibaratkan perintah kepada peserta untuk mengugah daripada perencanaan pembelajaran ya, atau RPP. Nah, di perencanaan ini, Kak, apakah semua yang dari awal sampai akhir artinya sampai asesmen kita masukkan di dalam semua ya, Kak? Istilahnya dari pembukaannya, intinya, sampai penutupnya, dan masuk ke asesmennya, kita masukkan semua di dalam LMS itu ya, Kak? Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih, Ketua. Intinya semua yang ada di modul ajar itu, yang dulu RPP, sekarang modul ajar, artinya semuanya diunggah di LMS, Kak. Ya. Oke. Ya, semua, ya. Kemudian, tentunya Kak, kemudian, Kak, kan ada di bab paling halaman terakhir itu ada yang ditertangani kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Apakah wajib ditertangani kepala sekolah bersama dengan guru mapelnya atau bagaimana, Kak? Jadi alangkah baiknya di print satu Kemudian lembar sama aja. tanggalnya. Halo, Satu Kak. lembar. Satu lembar aja di print. Iya. Satu lembar aja di print, Kak. Setelah itu kan di PDF kan baru diunggah. Ya. Kalau tanggalnya mulai tanggal hari inilah atau kapan kamu buat yang mulai kita jimit, mulai kita diseminasi ini, Kak? Ataupun kamu Enggak, maksud saya kan sebentar dulu, enggak, Ketua. maksud saya kan, Kak, sekali pertemuan aja, Kak. Sekali pertemuan aja, Kak. Kasih RPP-nya atau modul ajarnya, Kak. Boleh juga 2 kali pertemuan, bergantung kepada Kakak. Yang intinya tanggalnya dari mulai kita diseminasi. Cimit ya. Dan sampai sekarang, ya. Oke. Terima kasih, Kak. Ada lagi, Kakak? Ada, Kak Fasil? Ya, silakan. Ini supaya lebih paham juga ini, Kak Fasil. Agak konek juga tadi sama ketua kelas kita, Kak Fasil. Masuk ketua kelas ini agak, kalau nggak salah juga. Apakah semua dalam modul kita ini itu kita tampilkan semua? Karena Kakak Fasil tadi bilang bahwa 1 lembar saja. Jadi apakah contoh refleksi diri, apakah kita masukkan, terus LHK-nya itu? Ya, Kak Fasil. Baik, saya nggak, artinya bukan 1 lembar 1 kali pertemuan saja boleh. Ya, itu yang saya maksudkan, bukan 1 lembar tapi 1 kali pertemuan boleh, tanggalnya juga. Boleh juga lebih banyak kalau memang 2 kali pertemuan boleh, 3 kali pertemuan boleh. Ya. Tapi segala rubrik sumatif, formatif, penilaian di dalamnya dicantumkan di dalam modul ajar kita.
tentunya kan seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya adalah saya mengambil mata pelajaran bola voli passing atas. Modul ajarnya apa di situ? Modul ajarnya apa? Ya kan begitu. Pertama ya kelas sekolah, setelah itu baru waktunya, jamnya. Kalau kita kan kalau di SMK mungkin di kelas 3 tidak ada PJOK, tapi kalau tingkat SMA kan pasti ada 3 jam per kelas. Ya kan? 3 jam itu per kelas, artinya berapa jam berapa menit itu? 135 menit. Maka kita bisa rinci itu waktunya. Waktunya adalah 30 RPP-nya kita cantumkan waktunya adalah 135 menit karena 3 JP. Kecuali kalau dia hanya 2 JP seperti di SD atau di SMP. Tetapi disesuaikan JP-nya berapa jam. Ya. Berapa jam disesuaikan. Jadi itu salah satu, setelah itu diunggah. Kedua itu nanti yang tambahannya kalaupun tidak pun di print ataupun tidak ditandatangani pun nggak apa-apa ketua. Tetapi lebih safety-nya kalau ditandatangani oleh ketua kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Oke, ada lagi? Jadi artinya kan Kak Fasil, keseluruhan daripada modul itu dari halaman terakhir sampai dari awal sampai terakhir di input semua ya? Modul yang mana ketua? Oh enggak, contohnya kan modul contohnya yang saya unggah di dalam. Berarti ada dari halaman terakhirnya, contohnya dari pembukaan ya mas. Pokoknya istilahnya langkah-langkahnya masuk semua lah istilahnya. Iya. Keseluruhan daripada satu pertemuan atau sampai ya. Betul ketua. Begitu keseluruhan semua. Ya, oke. Ya, seluruhan. Oke, siap. Contohnya kita mengabsen. Ya udah kita mengabsen selama 1 menit. Sini langkah-langkahnya semua ya, intinya sama penutupnya ya. Ya, penutupnya. Artinya pendahuluan, inti dan penutupnya semua lengkap masuk di dalam. Yeah. Oke, kira-kira begitu. Kak Immanuel, ada lagi Kak Immanuel? Sudah. Ada Kak Fasil. Jumlah siswa yang kita pakai Kak Fasil, kan jumlah kelas ini kan jujur aja di kelas kami sekarang lagi ada perombakan besar-besaran ini Kak Fasil. Dari 25 jadi 38 satu ruangan Kak Fasil. Nah, itu jadi kan jadi bagaimana itu Kak Fasil? Apakah ini jujur saja Kak Fasil? Apakah yang jumlah 35 itu saya pakai semua dengan backgroundnya? Nah, takutnya kan video kita kan Kakak Fasil kemarin bilang kan jangan diedit. Jadi mohon petunjuk Kak Fasil, jumlah siswa ini apakah kita bisa modifikasi dulu Kak Fasil? Jujur saja Kak Fasil. Jadi kalau saya bilang dimodifikasikannya tidak karena tercukupi siswanya, kecuali kalau kurang, ini kan jauh lebih bagus. Nah, artinya dikurangi maksudnya. Jangan, karena memang pesertanya di kelas 10 contohnya 38, ya masukkan semua 38. Oke? Masukkan semua 38. Kecuali kalau dalam kelas itu hanya 20. Oke, Kak Fasil. Oke? Oke, Kak Fasil. Itu. Oke, ada lagi kakak-kakak? Untuk lebih lanjut nanti kalau ini ya koordinasi nggak apa-apa. Boleh. Oke, ada lagi? Oke, karena memang sudah sampai kita pada ujung acara tatap maya, dan sebelum kita mengakhiri, ya silakan Kak Udur. Sebelum kita mengakhiri ini, sebaiknya kita berdoa kepada Kak Berkati Hulu lah, mau kita dalam doa. Kak Berkati Hulu. Oke Kak, terima kasih. Waktu telah diberikan. Sebelum kita akhiri, kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini kita bisa melanjutkan kegiatan dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Fasi. Baik, terima kasih semua kepada Kak Berkat untuk membawa kita dalam doa, dan untuk mengakhiri sebelum saya matikan rekaman, kita akan berfoto dulu.
Apa gayanya? Silakan biar saya fotokan atau siapa? Hidupkan kamera kepada Kak Tangkas Tambunan sama Kak apa namanya Hippolytus. Hidupkan kamera lah. Apa gaya lagi? Kak Lestari Udur, berikanlah gaya sama kita, Kak. Kemana? Gaya punggung. Kayak mana itu? Kak. Gimana itu? Oh, seperti ini. Oh, mantap. I love you. Ini atau apa? Itu pakai politik itu ya? Bukan itu. Ada apanya itu. Seperti ini. Oke, berarti ini seperti ini yang dibilang Kak Udur. Oke, Kak Lestari. Oke, dikasih ya siapa? Biar ku ambil ya. 2. Mana tangan Kak Tangkas nggak kelihatan? Kak Iman? Itu nomor 1 itu, Kak. Bukan. Oke, gaya yang lain lah. Gaya yang lain kalau mentang-mentang detail Kak Fasil ini. Tangkas ini. yang lain. Apalagi yang lain? Literasi Kak Fasil, literasi. Oh, literasi. Oke. Seperti ini. Ya. Oke. 2. Iya. Oke. Sekali lagi, apalagi gayanya? Seperti ini. Kayak mana bisanya ini? Kayak mana? Iya, lebih oke ini. Artinya biar bertambah ilmu kita, itu maksud saya. Udah tanda-tanda stres itu Kak Fasil. Oke, kasih gaya. Oke. Saya nggak ngerjakan tugas. Oke, 2. Nah ya, 2 mana? Nggak ada. Oke. Kak Hippolytus. Oke, 2 ya. Oke, udah. Oke. Nah, saya matikan dulu apanya ya, rekamannya ya, kakak-kakak. Oke, thank you.